Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan di dalam channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya rindu kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Sepanjang malam ini Tuhan telah menjaga, melindungi dan menyertai kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Dan di pagi hari ini Bapa, sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, terlebih dahulu kami rindu diberkati melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami anak-anak-Mu. Kuatkan kami, hiburkan kami, tegur kami, nyatakan janji-janji-Mu dan rencana-Mu bagi kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa berkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu ini, untuk mereka diberkati oleh firman Tuhan. Dan Engkau juga kiranya yang memberkati dan mengurapi hamba ya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita, segala kegiatan kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari Mazmur pasal yang ke-37, mulai ayat 34 sampai ayat yang ke-40. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara, adalah topik tentang Tuhanlah pertolongan kita. Saudara, di dalam beberapa seri video ini kita akan terus belajar tentang Tuhanlah pertolongan kita. Kerinduannya supaya melalui renungan-renungan firman tentang Tuhanlah pertolongan kita, supaya kita menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan, bagaimana supaya pertolongan Tuhan menjadi nyata atas kita. Dan saya rindu mendengar kesaksian saudara, bagaimana Tuhan menolong saudara. Dan saya rindu Tuhan menyatakan pertolongannya bagi saudara, dan saudara pun akan menjadi pertolongan bagi orang lain. Artinya Tuhan akan memakai saudara menjadi pertolongan bagi orang lain. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita terus belajar prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan tentang pertolongan Tuhan. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara, lalu kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, secara sistematis dan objektif, supaya saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Itu sebabnya siapkan hati saudara untuk diberkati oleh firman Tuhan melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan ini. Mazmur pasal 37 ayat 34 sampai ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus, dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab
pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan binasa bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini, pemazmur menegaskan bagaimana Tuhan menolong umat-umatnya. Dan itu yang saya rindu kita renungkan, saudara. Bagaimana Tuhan menolong umat-umatnya untuk kita terapkan dalam hidup kita, sehingga kita pun akan mengalami pertolongan Tuhan. Saudara pun akan mengalami pertolongan Tuhan. Di ayat yang ke-40 di sana ditegaskan, saudara, bahwa Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ada beberapa penegasan firman Tuhan tentang tindakan Tuhan bagi umat-umatnya. Yang pertama dikatakan di ayat 40 ini bahwa Tuhan menolong mereka. Tuhan yang menolong umat-umatnya. Tuhan yang menolong saya dan saudara. Apapun dan bagaimanapun kondisi yang kita alami saat ini, ketahuilah dan dengarlah, saudara, bahwa Tuhan menolong kita. Saat ini kalau saudara rindu mengalami pertolongan Tuhan, maka ketahuilah bahwa Tuhan pun rindu menolong saudara. Bapa yang baik itu rindu menolong saudara. Bahkan dikatakan juga, dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Ada orang yang berniat jahat. Ada orang-orang fasik yang mengulurkan tangan hendak mencelakakan anak-anak Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini berkata bahwa Tuhan meluputkan mereka. Tuhan meluputkan saya, Tuhan meluputkan saudara dari segala niat-niat jahat, dari niat orang-orang yang ingin menjatuhkan, dari niat orang-orang yang ingin menghancurkan kehidupan kita. Tuhan meluputkan setiap kita. Saat ini ketahuilah, saudara, bahwa Tuhan mau meluputkan saudara dari segala mara bahaya. Tuhan mau meluputkan saudara dari segala niat-niat jahat kuasa kegelapan. Dia mau meluputkan saudara. Artinya dia mau supaya saudara tidak kena niat-niat jahat, niat-niat iblis. Tapi saudara diluputkan. Selanjutnya dikatakan juga, saudara, bahwa ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka. Tuhan juga mengerjakan keselamatan bagi kehidupan umat-umatnya. Baik keselamatan dalam perjalanan kehidupan di dunia ini yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan mara bahaya, saudara, yang selalu mengancam, niat-niat jahat iblis yang selalu mengancam umat-umat Tuhan. Tetapi firman-Nya menegaskan bahwa Dia menyelamatkan mereka. Kalau kita lihat sedikit ke atas, saudara, di ayat 39 dikatakan orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Dua kali ditegaskan bahwa Tuhan menyelamatkan, Tuhan menyelamatkan. Dan hari ini pun ketahuilah bahwa Tuhan menyelamatkan kehidupan saudara. Dia Allah yang mempedulikan saudara, dan Dia Allah yang rindu mengerjakan keselamatan di dalam kehidupan saudara. Dan juga dikatakan ayat 39 bagian B itu, saudara, bahwa Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Pada saat umat-umatnya mengalami kesesakan, Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan bagi mereka. Pada saat saya dan saudara mengalami kesesakan, dan mungkin bahkan saat ini ada saudara yang sedang mengalami kesesakan di dalam kehidupan saudara. Di sini firman-Nya menegaskan bahwa Dialah perlindungan kita pada saat kesesakan.
Dia melindungi saya, Dia melindungi saudara saat kesesakan menghimpit kehidupan kita. Dia melindungi kita. Kesesakan apa yang sedang saudara alami saat ini? Kesesakan apa yang sedang menghimpit kehidupan saudara sehingga hidup saudara terasa sesak? Dengar saudara, Allah melindungi saudara dalam segala kesesakan yang saudara alami di dalam hidup saudara. Jadi saudara, firman Allah menjamin bahwa Dia menolong kita, Dia meluputkan kita umat-umatnya, Dia menyelamatkan kita umat-umatnya, dan Dia melindungi kita umat-umatnya. Ada begitu dahsyatnya janji-janji yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita umat-umatnya. Yang menjadi pertanyaannya saat ini saudara, bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan, keluputan dari Tuhan, perlindungan Tuhan. Bagaimana supaya kita mengalami semuanya itu dalam kita menjalani kehidupan kita yang seringkali mengalami kesesakan di dalam hidup ini saudara. Kalau saat ini saudara merindukan pertolongan Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan yang menolong saudara. Tuhanlah yang melindungi saudara. Tetapi apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pertolongan Tuhan? Maka dikatakan, yang pertama saudara, di ayat 34, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Saudara, dikatakan di sini bahwa nantikanlah Tuhan dan tetap ikuti jalannya. Bagaimana supaya janji-janji firman Tuhan tadi dinyatakan dalam kehidupan saya, dalam hidup saudara, maka kita harus menantikan Tuhan dan tetap mengikuti jalannya. Apa maksudnya menantikan Tuhan saudara? Menantikan Tuhan yang menolong kita, menantikan Tuhan yang meluputkan kita, menantikan Tuhan yang menyelamatkan kita, menantikan Tuhan yang melindungi kita. Kita harus menantikan Dia apapun dan bagaimanapun situasi dan kondisinya saudara. Kita harus menantikan Tuhan. Nantikanlah Dia. Nantikan Dia. Dia yang akan meluputkan saudara, melindungi saudara, menolong saudara, menyelamatkan saudara. Ada waktu yang telah Dia tetapkan. Yang menjadi bagian kita adalah nantikan Tuhan. Nantikan Dia bertindak. Mungkin saudara berkata, sudah sekian lama, sudah begitu lama aku mengharapkan pertolongan Tuhan, tapi sampai saat ini aku belum melihat pertolongan Tuhan. Dengar saudara, jangan pernah menyerah. Nantikan Tuhan, karena akan tiba waktunya saudara. Allah akan menyatakan pertolongannya, keluputan daripada Dia, perlindungannya, keselamatan daripada Dia akan Dia nyatakan dalam kehidupan kita saat-saat kita mengalami kesesakan, dan itu akan kita alami ketika kita tetap menantikan Tuhan. Adakah saat ini saudara masih kuat menanti jawaban Tuhan? Adakah saudara saat ini saudara masih kuat menantikan mujizat Tuhan? Ada begitu banyak orang di luar sana yang mungkin sudah menyerah saudara. Ada mungkin orang di luar sana yang sudah putus asa dan tidak lagi menantikan Tuhan yang menolong, karena mereka belum juga mengalami pertolongan Tuhan setelah sekian lamanya mereka nantikan pertolongan daripada Tuhan, tapi mereka belum juga mengalaminya. Sehingga itu membuat mereka putus asa. Itu membuat mereka berhenti di tengah jalan. Tetapi firman Allah ini menegaskan, nantikanlah Tuhan. Apapun yang terjadi, nantikanlah Tuhan. Ketika kita menantikan Dia saudara, dikatakan juga di sini sebagai jaminan janji firman Tuhan, tambahan janji firman Tuhan yang sudah kita lihat tadi saudara. Dikatakan juga, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Ketika kita menantikan Tuhan, kita akan menjadi ahli waris negeri. Artinya kita akan diangkat menjadi orang-orang yang akan berdampak, dan kita akan menerima berkat-berkat ketika kita tetap sabar menantikan
mujizat Tuhan. Tetap sabar menantikan Allah bekerja, Allah bertindak, Allah melakukan mujizatnya. Selain menantikan Tuhan, juga dikatakan dan tetap ikutilah jalannya. Kedua yang harus kita lakukan, saudara, berjalanlah dalam jalan Tuhan. Dikatakan di sini ikutilah jalannya. Maka di dalam kehidupan kita, kalau kita rindu mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan dan sebagainya, kita harus mengikuti jalan yang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kita. Ikutilah jalan Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, saudara, adakah saudara sedang melangkah di jalan yang Tuhan tetapkan bagi kehidupan saudara? Adakah saudara sedang melangkah kepada rancangan-rancangan Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan di depan sana? Dan saudara tetap ikuti jalannya, saudara tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Seringkali saudara orang berharap besar, tetapi mereka tidak sanggup untuk berjalan di jalan Tuhan. Bagaimana mengalami perkara besar dalam Tuhan? Seringkali mereka mengharapkan mujizat, mengharapkan kesembuhan dan sebagainya. Tetapi jalan yang mereka tempuh itu bukan jalan kebenaran. Itu bukan jalan yang berkenan kepada Tuhan. Bukan jalan untuk mengikuti Tuhan. Itu sebabnya saat ini, saudara, saya mau menegaskan kepada setiap saudara, kalau saudara rindu melihat pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan saudara, maka berjalanlah dalam jalan Tuhan, ikuti Dia dalam jalannya. Lalu selanjutnya, saudara, mulai ayat 37, bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan, jaminan Tuhan, keluputan, perlindungan Tuhan, keselamatan daripada Tuhan. Bagaimana supaya kita mengalami itu? Sekali lagi, yang pertama, nantikan Tuhan. Yang kedua, ikuti jalan Tuhan. Yang ketiga, ayat 37 mulai di sana dikatakan, perhatikanlah orang-orang yang tulus dan lihatlah kepada orang-orang yang jujur, sebab orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Di sini, saudara, dibuat perbandingan antara orang benar dan orang fasik, orang benar dan pendurhaka-pendurhaka. Dikatakan di sini bahwa orang-orang yang durhaka itu akan binasa. Akan binasa. Tetapi orang-orang yang hidup benar, hidup tulus, hidup jujur, maka Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Artinya, saudara, dalam kehidupan kita, mari kita belajar menjalani hidup kita dalam kebenaran, dalam kejujuran, dalam ketulusan. Ketika itu kita lakukan dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat bahwa di masa depan Tuhan menyatakan pertolongannya, Tuhan menyatakan keselamatan, perlindungan daripada Tuhan. Mari kita jalani hidup kita benar, saudara. Seringkali kenapa hidup kita belum dijawab? Kenapa kita belum mengalami mujizat? Kenapa Tuhan belum menyatakan campur tangannya di dalam kehidupan kita? Mungkin, saudara, itu disebabkan oleh karena kita belum hidup dalam kebenaran. Bagaimana Tuhan akan menyatakan mujizatnya, pertolongannya, jawaban-jawaban doa daripada Dia jika umatnya hidup dalam dosa? Bagaimana Tuhan mengulurkan tangan menyatakan mujizat dalam kehidupan orang yang hidup dalam dosa, orang yang bergelimang dosa? Itu sebabnya dikatakan di sini, saudara, bahwa Tuhan akan menolong, Dia meluputkan, Dia melindungi, Dia menyelamatkan, dan itu akan terjadi jika kita hidup dalam ketulusan, jika kita hidup dalam kejujuran,
jika kita hidup suka damai. Artinya kita harus menjalani hidup kita dalam kebenaran, saudara, kalau kita mau melihat, mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, kalau kita rindu mujizat Tuhan, kita rindu pertolongan Tuhan, sudahkah kita hidup dalam kebenaran? Karena ketika kita hidup dalam kebenaran, kita akan menyaksikan bagaimana Tuhan menyatakan pertolongannya. Saudara, mari kita jalani hari-hari kita hidup dalam kebenaran Tuhan, supaya kita menyaksikan bagaimana Tuhan menolong. Langkah demi langkah Dia menyatakan pertolongan demi pertolongan di dalam kehidupan kita. Hiduplah dalam kebenaran. Kemudian selanjutnya, saudara, bagaimana supaya kita mengalami pertolongan daripada Tuhan. Di ayat 40 dikatakan Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung kepadanya. Jadi selanjutnya, saudara, untuk kita mengalami pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, keluputan dan keselamatan daripada Tuhan, kita harus hidup berlindung kepada Tuhan. Kita harus menjadikan Tuhan yang menjadi perlindungan kita. Maka dengan demikian kita akan mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Sudahkah saudara hidup dalam perlindungan Tuhan? Menyerahkan kehidupan saudara kepada Tuhan. Untuk Tuhan melindungi, untuk Tuhan mengulurkan tangan dan melindungi kehidupan saudara. Mari kita berlindung hanya kepada Tuhan, saudara. Jangan andalkan manusia, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi siapapun kita, bagaimanapun kita saat ini, mari kita berlindung kepada Tuhan. Dialah perlindungan yang sesungguhnya. Kita mampu kalau Tuhan yang melindungi kita. Puji Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana Tuhan berkata, firman-Nya menegaskan bahwa Dia akan menolong umat-umatnya. Dia akan meluputkan umat-umatnya. Dia akan menyelamatkan umat-umatnya. Dia melindungi umat-umatnya. Sungguh luar biasa janji-janji firman Tuhan bagi setiap umatnya, saudara. Dan yang menjadi pertanyaannya, bagaimana supaya kita mengalami jaminan-jaminan firman Tuhan tadi? Yang pertama, saudara, nantikanlah Tuhan. Nantikan Dia dalam segala situasi dan kondisi kehidupan saudara. Nantikan Tuhan bertindak. Dan yang kedua, tetap ikuti jalan Tuhan. Apapun yang terjadi, tetaplah melangkah di jalan kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian, saudara, untuk kita mengalami pertolongan dalam kehidupan kita, hiduplah dalam kebenaran. Itu yang ada di ayat 37 sampai 39, saudara. Hiduplah dalam kebenaran supaya kita mengalami campur tangan Tuhan dan mujizat Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudara, untuk kita mengalami perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita harus hidup berlindung kepada Tuhan. Maka kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kalimat terakhir dikatakan, sebab mereka berlindung kepadanya. Ayat yang ke-39 juga dikatakan, ia tempat perlindungan mereka dalam kesesakan. Jadi saudara, mari kita alami pertolongan Tuhan, keluputan dari Tuhan, janji-janji firman Tuhan, dengan kita menantikan Dia, dengan kita mengikuti jalan-jalannya, dengan kita hidup dalam kebenarannya, dengan kita berlindung kepada Dia. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, saudara. Biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap saudara, untuk saudara mengalami pertolongan tepat pada waktunya di dalam kehidupan saudara.
Puji Tuhan saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ini. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Mari kita berdoa bersama, saya akan menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba datang kepadamu bersama dengan umat-umatmu ya Tuhan. Di mana saat ini mereka sedang mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan, janji-janji firman Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan Engkau mengajar dan menuntun mereka untuk melaksanakan, untuk menerapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, biar mereka mengalami jaminan-jaminan firman-Mu, dan ajar mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Mereka harus menantikan Tuhan, mereka harus mengikuti jalan-Mu, mereka harus hidup dalam kebenaran, dan mereka harus berlindung kepadamu. Tuhan, tolong mereka untuk melakukan apa yang menjadi bagian mereka, dan biarlah Engkau menggenapi jaminan firman-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Dan sebentar lagi hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Biarlah Tuhan yang berkarya melalui doa-doa kami. Tuhan yang berkarya melalui seruan-seruan kami. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, nyatakan pertolongan-Mu, berkati setiap anak-anak-Mu. Dan hamba akan menopang mereka di dalam doa. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya percaya iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dan segala kerinduan serta pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan Dia akan memperhatikan dan mewujudkan segala kerinduan saudara yang berkenan di hadapannya. Dan percaya saudara, bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Allah kita sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa. Karena ketika kita terus mengetuk, ketika kita terus berseru dan berdoa, akan tiba waktunya Allah menyatakan jawaban doa di waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik bagi kita saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara, buat profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil, diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini pertama hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya memberkati pertanian mereka. Apa yang mereka tanam, biarlah Tuhan menjadikannya berhasil, sehingga satu saat mereka akan panen apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara dengan sukacita. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa. Hamba serukan kepadamu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai PNS, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong mereka dalam
pekerjaan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik. Mereka yang masih honor juga Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depan anak-anak-Mu ada di dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Berkati ya Tuhan, berkati segala usaha anak-anak-Mu, bisnis mereka. Tuhan campur tangan, sehingga perusahaan mereka, sehingga bisnis mereka bisa semakin bertumbuh, bisa semakin berkembang. Sekalipun di masa pandemi seperti ini Tuhan, Tuhan kiranya membuka jalan, Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha dan bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan yang berprofesi sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka bisa berinovasi dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan menuntun mereka untuk mengembangkan segala usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati juga para karyawan, mereka yang bekerja sebagai karyawan dalam satu perusahaan. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Dan biarlah Tuhan memberkati hidup mereka sehingga mereka bisa dipromosikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ya Bapa, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Anak-anak-Mu sebagai karyawan juga di sana Tuhan memberkati. Ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, maka mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka tercukupi, hidup mereka berkelimpahan oleh berkat Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga menopang di dalam doa anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati ya Tuhan dagang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadikan semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para medis ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi para medis dalam kondisi yang seperti ini Tuhan. Engkau yang menjamah, menjagai dan melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terjagai dan terlindungi di masa pandemi seperti ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para medis, dokter, perawat, berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran saat ini, oleh karena sulitnya mencari pekerjaan dalam kondisi ini ya Tuhan. Mungkin mereka ada yang di PHK dan sebagainya. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberi hikmat bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan petunjuk-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya mereka bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari sehari ke sehari. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu.
Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, sehingga hidup mereka bisa maksimal ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Bapa di sorga, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, yang menghalangi mereka untuk beraktivitas, yang menghalangi mereka untuk maksimal dan kreatif dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kami tangking segala penyakit dari dalam tubuh mereka, penyakit apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, kelegaan menjadi bagian anak-anak-Mu, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi setiap kami ya Tuhan. Ketika keluarga ada dalam keadaan damai dan sejahtera, maka anak-anak-Mu akan maksimal dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kedamaian, ketentraman, keharmonisan, sukacita di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang tenang dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga anak-Mu, berkati suami, istri, orang tua dan anak, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan, dan beban berat dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tolong ya Tuhan. Mereka tidak akan maksimal, mereka tidak akan efektif mengerjakan segala aktivitas pekerjaan mereka jika mereka ada dalam masalah, ada dalam persoalan dan beban berat. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka bisa bebas dari masalah mereka. Tuhan menyelesaikan masalah mereka, Tuhan menyelesaikan segala persoalan mereka. Tuhan mengangkat beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kelegaan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, untuk mereka melihat bahwa ketika kami berdoa bersama, ketika kami bersepakat bersama, Tuhan campur tangan, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan yang membela anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, mereka akan mulai segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan jagai, lindungi, Tuhan sertai, dan kerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Dan setelah saudara didoakan juga, saya percaya
berkat Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi kehidupan saudara. Hari ini saudara, silahkan jalani hari saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, dan keberhasilan daripada Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan melalui channel ini saudara, silakan berlangganan dengan channel ini dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi ketika video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi yang baru. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara merasakan berkat Tuhan melalui channel ini, silahkan bagikan video renungan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada setiap kenalan saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah saat ini saudara diberkati dalam menjalani hari saudara. Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai dan memberkati segala aktivitas pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.